Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Putri Maharani dengan NIM 22017160. Kali ini saya akan menjelaskan perkembangan sastra wanita dan sastra anak di Indonesia. Langsung saja pada materi pertama, yaitu awal berkaryanya sastrawan wanita. Kapan berkaryanya sastrawan wanita di Indonesia? Sastrawan perempuan Indonesia mulai aktif berkarya sejak awal abad ke-20. Pada masa itu, perempuan Indonesia memiliki akses pendidikan terbatas dan dianggap tidak penting belajar menulis. Namun beberapa perempuan Indonesia seperti Dewi Sartika, Kartini, dan Nyai Ahmad Dahlan berhasil mendapatkan pendidikan memungkinkan mereka untuk menulis dan berkarya. Dalam dunia sastra Indonesia, perempuan pertama yang dikenal sebagai sastrawan adalah Maria Ulfa Santoso. Ia menulis novel pertamanya yang berjudul Siti Nurbaya pada tahun 1922. Novel ini membawa tema keadilan sosial dan kritik terhadap kekerasan terhadap perempuan. Selain Maria Ulfa Santoso, beberapa sastrawan perempuan Indonesia yang juga dikenal pada masa itu adalah Armin Pane dengan karya-karyanya seperti Belenggu, Rasa yang Tertinggal. Selanjutnya, Saryamin Ismail dengan novelnya Darah dan Doa. Dilanjutkan dengan N. Hadini dengan novelnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Karya-karya mereka membawa tentang perjuangan perempuan, cinta, serta kritik nasional. Sastrawan perempuan Indonesia juga masih menghadapi diskriminasi dan kesulitan dalam mempublikasikan karya-karyanya. Mereka harus berjuang lebih keras dan memperjuangkan hak mereka untuk diterima sebagai sastrawan yang setara dengan sastrawan laki-laki. Namun, berkat perjuangan sastrawan perempuan Indonesia sejak awal abad ke-20, saat ini kita memiliki banyak sastrawan perempuan Indonesia yang sukses dan diakui di dunia sastra nasional maupun internasional. Lanjut ke materi kedua, yaitu sastrawan wanita terkenal beserta karyanya. Ada beberapa sastrawan wanita terkenal di Indonesia, diantaranya ada Asma Nadia dengan karyanya Sakinah Bersamamu, yaitu sebuah novel, dan juga Putri yang Tertukar. Selanjutnya ada Oka Rusmini dengan novelnya Tarian Bumi dan Kenanga. Ada Ayu Utami dengan novel terkenalnya Saman. Ada N. Hadini dengan novelnya Pada Sebuah Kapal dan La Barca. Ada Dewi Lestari dengan novelnya Filosofi Kopi dan juga seri novelnya Supernova. Ada Leila S. Chudori dengan novelnya Pulang dan kumpulan cerita pendeknya yang berjudul Laut Bercerita. Dan juga ada Ratih Kumala dengan karyanya Tabula Rasa adalah sebuah novel. Kita masuk pada karakteristik karya sastrawan wanita. Karakteristik sastrawan perempuan di Indonesia bervariasi, tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan juga pendekatan mereka terhadap penulisan. Namun ada beberapa ciri umum yang dapat ditemukan dalam karya-karya sastrawan perempuan di Indonesia. Yang pertama ada perspektif perempuan. Sastrawan perempuan seringkali membawa perspektif yang unik khas sebagai perempuan dalam tulisan mereka, dan juga mengalih pengalaman perempuan, mengangkat isu-isu gender, dan menggambarkan realitas perempuan dengan nuansa yang mendalam. Yang kedua ada sensitivitas terhadap isu sosial. Banyak sastrawan perempuan di Indonesia yang terlibat dalam menyoroti isu-isu sosial seperti diskriminasi, kekerasan, pelecehan, peran gender, dan ketidakadilan. Mereka juga menulis dan menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan dan menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan. Yang ketiga ada pembingkaian psikologis. Karakteristik lain dari sastrawan perempuan adalah kemampuan mereka dalam membingkai aspek psikologis dan emosional dalam karya mereka. Seringkali menjelajahi perasaan, konflik batin, dan juga pertumbuhan karakter yang cermat, menghadirkan cerita yang menggugah emosi pembaca. Selanjutnya ada eksplorasi identitas dan ruang. Banyak sastrawan perempuan di Indonesia yang memiliki minat yang kuat dalam menjelajahi identitas individu, baik itu dalam konteks budaya, agama, atau latar belakang sosial.
juga sering menggali tema tentang ruang, baik dalam arti fisik maupun metaforis seperti ruang domestik, ruang publik, atau ruang imajinasi. Selanjutnya, ada gaya penulisan yang beragam. Sastrawan perempuan di Indonesia menggunakan gaya penulisan yang beragam dan inovatif. Beberapa mengadopsi gaya prosa yang deskriptif dan puitis. Sementara yang lain lebih condong pada narasi yang realistis dan kontemporer. Mereka juga sering memanfaatkan figuratif simbolisme, metafora, dalam tulisan mereka yang juga untuk menciptakan karya dengan kaya akan makna. Yang terakhir ada kesadaran akan tradisi sastra lokal. Perempuan sastrawan Indonesia sering memiliki kesadaran yang kuat akan tradisi sastra lokal dan merangkul kekayaan budaya serta warisan sastra Indonesia. Mereka juga dapat menggabungkan elemen tradisional dengan gaya penulisan yang kontemporer, menciptakan suatu bentuk sastra yang unik dan berakar pada identitas budaya mereka. Masuk pada teori metropop dan ciklit. Metropop dan ciklit adalah genre sastra yang populer di Indonesia yang sering dikaitkan dengan sastra yang lebih ringan dan menghibur. Untuk penjelasan metropop sendiri merupakan singkatan dari metropolitan pop, adalah genre sastra yang berfokus pada cerita-cerita yang terjadi di lingkungan perkotaan yang modern. Karya metropop cenderung menggambarkan kehidupan urban, kehidupan sosial, percintaan, dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh karakter muda. Gaya penulisan dalam metropop juga cenderung ringan, mudah dibaca, dan seringkali menggunakan bahasa sehari-hari yang akrab bagi pembaca muda. Cerita-cerita dalam genre ini biasanya mengandung unsur romantis, humor, dan drama yang menyegarkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai ciklit adalah genre sastra yang ditunjukkan terutama untuk pembaca wanita muda. Biasanya, ciklit mengisahkan perjalanan hidup dan romansa karakter perempuan utama yang berada di usia muda atau tengah umur 20-an hingga 30-an. Cerita-cerita ciklit seringkali berpusat pada topik-topik seperti persahabatan, karir, hubungan asmara, dan pertumbuhan pribadi. Gaya penulisan dalam ciklit ini cenderung santai, mengalir, dan menggunakan bahasa yang cair, serta dialog-dialog yang hidup. Cerita-cerita ini juga sering mengandung unsur humor, kekonyolan, dan refleksi tentang kehidupan sehari-hari. Kedua genre ini memiliki kesamaan dalam pendekatan mereka yang menghibur dan cocok untuk pembaca yang mencari hiburan ringan serta cerita-cerita yang dapat dengan mudah diidentifikasi atau menggambarkan pengalaman hidup mereka sendiri. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa dalam kedua genre ini terdapat keberagaman dalam kualitas dan tema cerita seperti halnya dengan genre sastra lainnya. Masuk pada materi sastra anak, yaitu awal mula berkembangnya sastra anak di Indonesia. Berkembangnya sastra anak di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Awal mulanya dapat ditelusuri kembali pada masa penjajahan Belanda, di mana ada beberapa penulis Indonesia yang mulai menciptakan karya sastra yang ditunjukkan khusus untuk anak-anak. Pada abad 20, beberapa penulis seperti Kwi Tek Hwai, Abdullah bin Alwi Alatas, dan Anak Agung D. Agung mulai menghasilkan karya sastra anak yang berfokus pada cerita-cerita moral dan juga pendidikan. Mereka menggunakan bahasa yang sederhana dan gaya penceritaan yang menarik bagi anak-anak. Karya-karya ini diterbitkan dalam bentuk buku cerita anak dan majalah anak-anak. Setelah Indonesia menarik kemerdekaan pada 1945, sastra anak semakin berkembang pesat. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam berkembangnya ini adalah Jamaluddin Adinegoro, yang meluncurkan majalah Bobo pada tahun 1973. Majalah ini menjadi salah satu media populer untuk menghadirkan kisah-kisah menarik, puisi, ilustrasi yang cocok untuk anak-anak. Dan juga pada era 1970-an, sering juga sejumlah penulis yang menghasilkan karya sastra anak yang lebih kritis dan berani. Mereka mengeksplorasi tema-tema sosial, lingkungan, kehidupan sehari-hari dalam karya-karya mereka. Beberapa penulis yang terkenal pada masa itu di antara lain Murty Bunanta, Remy Shaldo,
dan Sapardi Djoko Damono. Perkembangan teknologi dan media juga memberikan dampak signifikan terhadap sastra anak di Indonesia. Kemunculan komputer dan internet membawa perubahan dalam cara anak-anak mengakses dan mengonsumsi karya sastra. Buku cerita anak yang dikonversi ke dalam bentuk digital, aplikasi cerita anak, dan situs web sastra anak menjadi populer. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perkembangan yang lebih luas dalam sastra anak di Indonesia. Penulis-penulis baru bermunculan dan menghasilkan karya yang beragam, baik dalam bentuk cerita pendek, puisi, maupun novel. Sastra anak juga semakin diperhatikan oleh penerbit, lembaga pendidikan, dan menyediakan lebih banyak buku dan kegiatan sastra yang ditunjukkan untuk anak-anak. Secara keseluruhan, perkembangan sastra anak di Indonesia terus berlanjut seiring dengan perubahannya sosial, teknologi, kesadaran akan pentingnya membaca mengembangkan minat pada anak-anak. Sastra anak memiliki peran penting dalam membentuk imajinasi, membantu perkembangan bahasa, dan memberikan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Masuk pada tokoh sastra anak di Indonesia, berikut ada beberapa tokoh sastra anak yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Djamaluddin Adinegoro, yang merupakan pendiri majalah Bobo pada tahun 1973. Majalah ini menjadi salah satu media sastra anak yang paling populer di Indonesia. Selanjutnya ada Murty Bunanta, adalah penulis dan pakar sastra anak Indonesia yang telah menulis banyak buku anak seperti Si Pintar Mencari Cinta dan Sang Kancil dan Buaya. Ada lagi Remy Sialado, merupakan seorang penulis yang terkenal dengan karya sastra dewasa, namun ia juga menulis beberapa buku sastra anak yang mengangkat tema-tema sosial seperti Hujan Pagi dan Ketika Petualang Tua Bertanya kepada Petualang Muda. Ada juga Sapardi Djoko Damono yang adalah seorang penyair ternama di Indonesia namun juga menulis puisi-puisi anak yang indah dan menginspirasi. Ada Faza Meong yang menulis buku cerita yang populer seperti Seri, Negeri Lima Menara, dan Kutukan Sang Penjaga. Ada Yunita Harun, penulis dan ilustrator buku anak yang telah menghasilkan karya-karya seperti Eyang Macan Turun Gunung dan Salam Cangkir. Ada Asma Nadia, penulis terkenal dengan novel dewasa, namun dia juga menulis beberapa buku sastra anak yang inspiratif seperti Lorong Penyair Kecil dan Ayah Mengapa Aku Berbeda. Ada juga Agus Suyoto yang penulis buku anak, karyanya seringkali mengangkat cerita-cerita legenda dan dongeng Indonesia seperti Si Juki dan Seruling Ajaib. Ada juga Trias Kuncahyono yang merupakan penulis buku terkenal dengan karya mengandung nilai-nilai pendidikan dan kearifan lokal seperti Kunang-Kunang Guntur dan juga Kebun Binatang Ibu. Masuk pada materi ciri khas sastra anak di Indonesia. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sederhana. Sastra anak di Indonesia cenderung menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Penulis berusaha menggunakan kosakata yang sesuai dengan tingkat pemahaman anak-anak agar ceritanya dapat dengan mudah diikuti dan dipahami. Selanjutnya, cerita yang mengangkat nilai-nilai moral. Seringkali pesan moral dan nilai-nilai positif ingin disampaikan kepada anak-anak. Melalui cerita ini dapat membantu anak-anak memahami konsep-konsep seperti kebaikan, persahabatan, kejujuran, dan juga kerja keras. Ada juga cerita yang mengangkat budaya dan kearifan lokal. Memperkenalkan budaya pada anak-anak dan kearifan lokal, cerita-cerita yang berisi dongeng tradisional, legenda lokal, atau kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada ilustrasi yang menarik. Buku sastra anak di Indonesia seringkali didukung dengan ilustrasi yang berwarna-warni dan menarik. Ilustrasi ini membantu anak-anak memvisualisasikan cerita dan memperkaya pengalaman baca mereka. Selanjutnya ada kreativitas dalam gaya penceritaan. Penulis sastra anak di Indonesia seringkali menggunakan imajinasi dan kreativitas yang tinggi dalam mengembangkan cerita-cerita mereka. Gaya penceritaan yang menarik, dialog yang hidup, dan penggunaan imajinatif dari elemen-elemen sastra seperti metafora atau personifikasi dapat memberikan pengalaman pembaca yang menyenangkan bagi anak-anak. Ada juga pemberian ruang untuk imajinasi.
Sastra anak di Indonesia memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan imajinasi mereka sendiri. Cerita tersebut seringkali membangkitkan rasa ingin tahu dan imajinasi anak-anak, serta juga mendorong mereka untuk berpikir kreatif dalam melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya, yang terakhir, pendekatan interaktif. Beberapa buku sastra anak sering mengadopsi pendekatan interaktif seperti menyertakan teka-teki, pertanyaan, atau juga aktivitas yang dapat dilakukan anak-anak. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi anak dalam cerita dan melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran dan pemahaman cerita. Ciri khas sastra anak Indonesia juga membantu menciptakan karya sastra yang relevan, mendidik, dan menghibur bagi anak-anak Indonesia serta mempromosikan minat baca dan pengembangan kreativitas mereka. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu beberapa karya sastra anak yang menonjol di Indonesia. Yang pertama ada Si Kancil dan Buaya adalah karya Murti Bunanta. Buku ini mengisahkan pertualangan si kancil yang cerdik dan menghadapi berbagai rintangan dari buaya. Karya Murti Bunanta sering menampilkan nilai-nilai moral dan kebijaksanaan. Selanjutnya ada seri dari Negeri Lima Negara oleh Ahmad Faudi. Seri ini merupakan kisah inspiratif tentang persahabatan, keberanian, dan juga perjuangan dalam mengejar impian. Buku ini sangat populer di kalangan remaja dan memiliki pesan-pesan yang sangat positif. Ada juga Bawang Merah dan Bawang Putih oleh Asma Nadia. Buku ini adalah adaptasi dari cerita rakyat tradisional yang mengisahkan persaingan antara bawang merah dan bawang putih. Cerita ini memberikan pesan tentang kebaikan hati dan pengampunan. Ada juga Si Juki oleh Agus Suyoto. Buku ini mengisahkan pertualangan Si Juki, seorang anak laki-laki yang penasaran dan penuh imajinasi. Karya Agus Suyoto ini menampilkan humor dan imajinasi yang kaya. Ada juga Aku Anak Timur, karya Janar Maisa Ayu. Buku ini menampilkan kisah-kisah pendek yang mengangkat kehidupan sehari-hari anak Indonesia di bagian timur. Janar Maisa Ayu membawa nuansa lokal dan kearifan budaya alam dalam ceritanya ini. Ada juga Melodi, karya dari Lee Lestari. Buku ini mengisahkan Melodi, seorang gadis berbakat musik yang berusaha menghadapi masalah dan mengejar impian musiknya. Cerita ini mengangkat tema persahabatan, keluarga, dan juga keberanian. Selanjutnya ada karya dari Yunita Harun yang berjudul Aku Lili, Aku Sayang Sekali. Buku ini merupakan kumpulan cerita anak-anak yang menggemaskan dan diilustrasikan dengan indah. Setiap cerita menampilkan kisah-kisah kecil dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ada juga karya dari Ratri Didintia yang berjudul Ketika Nenek Belum Tidur. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang anak yang mencoba membuatnya neneknya tertidur dengan memikirkan banyak cerita fantasi. Cerita ini memadukan imajinasi dan hubungan antara anak dan nenek. Ada juga Di Balik Dinding Kaca, karya dari Desi Puspitasari. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Dia dalam dunia fantasi dan petualangan. Cerita ini membawa pembaca dalam pengalaman magis dan memperkuat pesan tentang keberanian dan keyakinan. Yang terakhir ada 3 Manusia Singa oleh Riri Sarjono. Buku ini mengisahkan pertualangan 3 sahabat, yaitu Yugo, Marsha, dan Agus dalam mengejar misteri di hutan yang penuh keajaiban. Cerita ini memadukan petualangan dengan pesan tentang persahabatan. Baiklah, sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.